Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teteh Ibu Dama. Alhamdulillah. Ini saya melihat ada beberapa wajah yang baru. Ya. Teteh Ibu ini yang baru. Itu sebelahnya ada temennya, ya. Mangga berkenalan, jangan sekedar gitu, jangan sekedar berkenalan aja, ya. Sok mangga berkenalan, ya. Siap deh, ya. Allahu Akbar. Ini kalau dipisah sama yang ikhwan jadi terlihat luas, ya, tempatnya, ya. Kata Ibu, kita ini yang kelas dewasa ini ada 95 yang terdata itu. Alhamdulillah, ya. Kita harus menunggu satu momen untuk bisa kumpul semuanya, ya. Semoga Allah segerakan momen tersebut, ya. Dan semoga momen itu baik. Dan Bu, kita akan lanjutkan belajar kita mengenai bab zakat. Ini bab zakat ini, Bu, ya, harus disampaikan dulu. Keilmuan saya soal zakat itu lemah dan sedikit. Saran saya, Teteh dan Ibu, untuk tidak hanya selesai belajar di sini, ya, tapi juga belajar di kesempatan-kesempatan tempat dan guru yang lain. Ya, ya. Kemudian yang kedua, mungkin ada beberapa hal yang disampaikan keliru. Jadi kalau Teteh Ibu melihat ada guru kita, ulama kita yang menyampaikan sesuatu sedangkan saya berbeda, bisa jadi saya yang salah. Iya, Bu, ya. Jadi saat menyampaikan ilmu teh harus apa adanya. Tidak bisa karena saya duduk di depan terus bicara, artinya saya bicarakan benar semua, tidak. Iya, Bu, ya. Dan Abi harus menyampaikan ini. Dan ini bukan aib, bukan suatu aib, bukan suatu keburukan, begitu, ya. Manakala kita tidak mengetahui sesuatu, katakan tidak tahu meskipun seorang pengajar. Ketimbang kitanya malu mengatakan tidak tahu, terus mengatakan hal yang salah dan membuat banyak orang keliru. Abi diajarkan oleh guru begini, oleh dosen begini. Ya, kalau Teteh Ibu penginten di akhir-akhir sesi, kalau ada sesi pertanyaan di satu kesempatan, saya sering bilang, saya berharap pertanyaannya susah supaya jawaban saya simpel, tidak tahu. Itu karena saya tahu dari dosen Abi gitu. Bertanyalah sampai jawaban saya tidak tahu. Ya, jadi kita diajarkan kalau tidak tahu ya tidak tahu, kalau salah ya salah. Gitu, ya. Dan bisa dikoreksi. Seperti itu. Sebelum-sebelumnya di perkara zakat ini kita sudah banyak membahas hal-hal dan kita masuk ke materi ketiga, yaitu syarat-syarat mencapai nisab harta yang wajib dizakati dan ukuran zakat yang wajib dikeluarkannya. Dari mulai 2 logam mulia, emas, perak, orang yang memiliki emas, begitu, ya. Kemudian barang-barang dagangan, utang piutang, harta terpendam atau kita sebut dengan harta karun. Sudah sampai situ? Kita lanjutkan di barang-barang tambang. Barang tambang. Jika barang tambang tersebut adalah emas
atau perak. Barang tambang itu apa saja Ibu? Banyak. Emas, perak, tembaga, besi, nikel, batu bara. Pokoknya yang di dalam tanah perlu digali, perlu alat-alat khusus biasanya begitu ya. Tapi kadang emas juga kalau misalkan di daerah itu saking banyaknya emas, kadang suka ngalir di sungai. Di sungainya kadang suka ngalir. Nah ini kalau apa? Kalau barang tambangnya adalah emas atau perak. Iya, ehokna di alitan. Maka barang tambang yang dikeluarkan tersebut wajib dizakati jika mencapai nisab ketika seseorang mengeluarkannya, baik telah mencapai haul 1 tahun maupun belum. Nah ini pembeda dengan zakat emas dan perak. Kalau zakat emas dan perak yang kita punya harus mencapai haul. Sedangkan kalau barang tambang mau mencapai haul atau tidak haul harus dikeluarkan ketika barang tersebut mencapai nisab. Ia wajib menzakatinya jika telah mencapai nisab. Apakah zakat yang dikeluarkannya sebesar 1/40 atau 2,5% atau 1/5 yaitu 20% seperti harta terpendam? Yang mana ini teh? Karena ini mah tambang mah bukan harta karun. Tambang mah bisa diteliti, bisa dicari dan bisa ditemukan. Ari harta karun mah tidak sengaja. Nah, begitu ya. Gitu. Jadi yang mana nih zakatnya 2,5% atau 20%? Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa zakat barang tambang adalah 20% yang dikiaskan dengan harta terpendam. Sebagian yang lain berpendapat bahwa zakatnya sama seperti zakat emas dan perak berdasarkan keumuman sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walaysa fi maduna khamsi awaqin sadaqah." Harta yang tidak mencapai 5 uqiyah tidak wajib dizakati. Sabda Rasulullah SAW menyebutkan 5 uqiyah tersebut juga mencakup barang tambang dan barang lainnya. Dalam hal ini terdapat keleluasaan atau kebebasan untuk memilih pendapat. Alhamdulillah. Jadi Ibu, untuk barang tambang ini beda dengan harta karun. Kalau harta karun mah kita gali aja, udah segitu. Biasanya kan begitunya kalau harta terpendam. Sedangkan tambang ini kita perlu operasional, kita perlu pengeluaran, kita perlu menggaji karyawan, menggaji orang tambangnya, ahli struktur bangunan tambangnya, belum sewa alat beratnya dan sebagainya. Pilih di antara teteh ibu ada yang dapat rezeki jadi pemilik tambang emas. Yang kencang atau ibu amin. Nah, begini. Amin. Ya gitu. Kan kemarin udah Senin dibahas. Begitu ya. Nah, ya. Maka dibolehkan oleh ulama mau berpendapat 20% mangga, mau berpendapat 2,5% mangga. Maka kita ambil yang 2,5. Saya tahu jawabannya pasti itu. Boleh ya, tidak usah berdebat, tidak usah saling menyalahkan. Silakan. Tapi sepertinya mayoritas 2,5 deh. Subhanallah. Sedangkan barang tambang yang berupa besi, kuningan, batu bara dan lain-lain disunahkan zakat yang dibayarnya adalah 2,5% dari total barang-barang tersebut, karena tidak ada nas yang jelas yang mewajibkan zakat atas barang-barang tersebut dan barang-barang itu tidak termasuk emas atau perak yang wajib dizakat. Hanya sekedar sunnah, bukan wajib kalau selain emas dan perak. Jadi kalau tidak dikeluarkan 2,5%-nya tidak
salah. Kita milih yang mana? Yang tidak masalah. Umat Rasulullah. Iya, ya. Yang 8. Poin ke-8, harta yang dipergunakan. Insya Allah selesai ya soal zakat tambang ya, paham deh Bu ya, karena sederhana. Jika harta yang dipergunakan tersebut merupakan keuntungan atau laba perdagangan atau hasil peternakan, maka zakatnya adalah sama dengan zakat harta aslinya dan tidak disyaratkan mencapai haul 1 tahun. Sedangkan harta yang dipergunakan yang bukan merupakan keuntungan perdagangan atau hasil peternakan yang dilakukannya, jika telah mencapai nisab dan genap 1 tahun, maka ia harus dikeluarkan zakatnya. Adapun orang yang menerima hibah atau warisan, ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali jika telah mencapai masa 1 tahun. Gitu ya. Jadi harta yang dipergunakan berarti harta itu kita gunakan. Apa saja itu? Jika harta yang dipergunakan tersebut merupakan keuntungan. Kalau keuntungan berarti ada transaksi jual beli. Adalah keuntungan perdagangan atau hasil peternakan. Beranak nih. Kemudian apa? Kita jual. Kita kurangi biaya modal. Apa biaya modal peternakan? Gaji karyawan, obat-obatan, pakannya, biaya dokternya, perawatan kandang. Ada untungnya, misal per ekor itu 500 sampai 1 juta rupiah. Nah, maka laba itu yang dihitung. Maka zakatnya adalah sama dengan zakat harta aslinya. Seperti yang lainnya, yang zakat peternakan juga zakat yang lainnya ya. Dan tidak disyaratkan mencapai haul 1 tahun, nggak syarat 1 tahun. Sedangkan harta yang dipergunakan yang bukan merupakan keuntungan, artinya modal kita atau hasil peternakan yang dilakukannya, jika ia mencapai nisab dan genap 1 tahun, maka ia harus dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau modal gitu. Kan kita juga kalau usaha teh ada penambahan modal, berarti bukan keuntungan, itu penambahan modal. Nah, kalau penambahan modal itu sampai nisabnya selama 1 tahun, maka nanti ada zakat. Gitu ya. Kemudian bagian B. Nah, ini binatang ternak. Kita lebih detail sekarang ya. Jadi dari poin 8 tentang tentang logam mulia, emas dan perak. Jadi tadi keuntungan dagang dan keuntungan dari peternakan. Nah, sekarang mah binatang ternaknya. Bagaimana cara mengeluarkan zakat binatang ternak? Barangkali teteh ibu ada yang suka menabung melalui peternakan, atau investasi melalui peternakan. Teteh ibu, kalau mau investasi soal peternakan, Abi ada rekomendasi. Saya sudah ke lokasinya langsung di daerah Cibatu Wanaraja Garut. Atau di Instagram teteh ibu bisa lihat lembur healing. Untuk 1 ekor indukan biaya investasinya itu 25 juta. Mahal kayaknya. Kan 1 indukan mah paling 3 juta. Ya. Paling berapa juta? Paling 5 juta, kok sampai 25 juta hanya untuk 1 ekor. Sistemnya teteh ibu bisa cek langsung dari HP di rumah masing-masing. Teteh ibu indukannya akan dijamin selama 2 tahun. Dijamin selama 2 tahun itu gimana?